Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madik Sadinanta dari kelas 12 MIPA 1 absen 13. Di sini saya akan menerangkan atau akan menjelaskan tentang peta dan penginderaan jauh. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang peta tata guna lahan, yaitu terdapat informasi pembagian lahan beserta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna dan simbol. Dalam gambar tersebut, warna merah disimbolkan dengan penggunaan lahan sebagai pemukiman, warna hijau sebagai sawah, warna kuning sebagai kebun, warna oranye digunakan sebagai ladang, dan warna hijau sebagai hutan. Kemudian bisa dilihat gambar tersebut adalah peta jaringan transportasi darat, yaitu dengan menginterpretasi simbol-simbol jalan pada peta dapat disimpulkan wilayah mana saja yang lebih mudah diakses dengan wilayah lainnya. Dengan transportasi darat, warna merah pada peta adalah jalan Pantura atau jalan nasional yang membentang dari Merak ke Banyuwangi. Warna oranye pada peta yakni jalan tol Trans Jawa, dimulai dari jalan tol Trenggalek Merak sampai jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Kemudian peta jaringan transportasi laut. Dalam peta tersebut simbol kotak warna merah yakni pelabuhan utama dan dalam jalur tol laut yang dimulai dari pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong. Pelabuhan utama ini dihubungkan dengan 24 pelabuhan utama, 36 pelabuhan pengumpul, dan 7 pelabuhan pengumpul. Kemudian ada juga peta jaringan transportasi udara, yakni dari interpretasi simbol-simbol peta tersebut dapat disimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan penerbangan ke berbagai daerah. Simbol bulat warna pink ini menyimbolkan bandar udara utama, yakni mulai dari Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. Kemudian manfaat peta tata guna lahan, yaitu bagi perorangan dan lembaga. 1. Memberikan gambaran tentang potensi SDA yang ada di suatu wilayah. Kemudian 2. Membantu perencanaan wilayah untuk membangun wilayah tersebut sesuai dengan fungsinya. Kemudian manfaat peta jaringan transportasi bagi perorangan atau lembaga. 1. Sebagai petunjuk rute perjalanan antar daerah yang berbeda wilayah dan tempatnya. 2. Untuk memetakan tingkat kemacetan, bentuk dan pola jaringan jalan, panjang dan lebar jalan. Kemudian juga klasifikasi jenis jalan. Baik, selanjutnya bisa dilihat di belakang saya merupakan citra foto penginderaan jauh, visual, dan keterangan foto digital. Yang pertama, citra foto. 1. Spektral, yaitu objek cenderung berwarna gelap, yaitu hitam dan abu-abu, terdiri dari warna cerah dan warna gelap. 2. Spasial, yaitu bentuk jalan tol panjang menyerupai bentuk pemukiman persegi, panjang letak pemukiman memanjang di sepanjang jalan raya, bertekstur sedang dan kasar. Pemukiman berasosiasi dengan jalan. 3. Temporal, atau yakni jalan tol dan pemukiman penduduk tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Hal ini terjadi karena perekaman dilakukan pada siang hari. Kemudian citra non foto. 1. Spektral, terdiri dari warna gelap dan warna cerah. 2. Spasial, memiliki pola yang tidak teratur. Pada warna yang terang cenderung memiliki ukuran luas daripada warna gelap. 3. Temporal, itu terjadinya perekaman ini pada Januari April 2017 di kota New York. Kemudian adapun langkah-langkah pengolahan citra penginderaan jauh.
yakni A. Pengolahan data. Langkah ini adalah langkah dasar yang penting karena proses yang dilakukan terkait dengan koreksi pada citra agar informasi citra tepat sasaran. B. Peningkatan kualitas citra. Proses ini bertujuan untuk melakukan reduksi absorpsi pada citra sehingga gambar yang terlihat lebih jelas dan tidak terrefleksi oleh unsur-unsur lain yang tidak diperlukan. Kemudian C. Transformasi citra, yakni merupakan proses pengolahan citra untuk mengubah piksel citra sesuai pita spektrumnya. D. Klasifikasi citra. Proses klasifikasi citra merupakan langkah pengolahan data citra dalam mengelompokkan data piksel dengan karakteristik tertentu. Adapun manfaat penginderaan jauh dalam transportasi, yakni penginderaan jauh dapat digunakan dalam proyek perencanaan koridor. Kedua, dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan. Kemudian tata guna lahan, yakni studi tentang tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan sensor beresolusi tinggi seperti Landscape Thematic Mapper TM resolusi 30M. 2. Perubahan besar terhadap permukaan bumi. Peristiwa antropogenik dapat dianalisis dengan menggunakan data satelit bumi Landsat. Mungkin cukup sampai sekian penjelasan dari saya mengenai penginderaan jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.